Kita sering mendengar nama Bung Hatta saat bicara soal proklamasi atau kemerdekaan, tapi ada satu warisan penting yang nyaris terlupakan, yaitu pemikiran ekonomi Bung Hatta. Bukan sekadar teori, tapi fondasi yang ia bangun untuk memastikan kemerdekaan itu benar-benar berpihak pada rakyat. Bung Hatta percaya kemerdekaan politik itu tidak cukup. Kalau rakyat masih miskin dan tertindas, maka itu bukan kemerdekaan yang sejati. Itulah mengapa Hatta sejak awal menolak kapitalisme barat yang eksploitatif, komunisme Soviet yang menekankan kebebasan individu. Ia menawarkan jalan tengah, yaitu ekonomi yang demokratis dan berkeadilan sosial. Baginya, bentuk paling nyata dari ekonomi kerakyatan adalah koperasi. Ia menulis, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Bukan sekedar tempat jual beli, tapi alat pembebasan rakyat kecil dari monopoli dan feodalisme. Dan gagasan besarnya itu bukan cuma mimpi. Hatta adalah tokoh utama di balik lahirnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Isinya jelas, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini adalah warisan langsung pemikiran ekonominya. Negara harus hadir melindungi rakyat dari eksploitasi, tapi tidak boleh mematikan inisiatif dan usaha rakyat. Bung Hatta percaya, efisiensi dan keadilan bisa jalan bersama. Produksi boleh dikelola swasta, tapi distribusi dan kebutuhan pokok harus dalam pengawasan negara atau koperasi. Di tahun 1950-an, Hatta mulai gelisah. Ia mengkritik sistem ekonomi Orde Lama yang terlalu negara sentris dan penuh slogan. Baginya, nasionalisasi tanpa pendidikan rakyat sama dengan ganti penjajah asing dengan elit global. Tapi nasib rakyat tetap sengsara. Lebih jauh lagi, Hatta juga menekankan pentingnya etika dalam pembangunan ekonomi. Ia menolak ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan angka, tapi lupa pada nilai manusia. Ia percaya pembangunan sejati harus berakar pada moral, kesadaran, dan pendidikan rakyat. Ia mendukung industrialisasi, tapi bukan industrialisasi yang membabi buta. Menurutnya, industri harus dibangun dengan teknologi tepat guna tanpa meninggalkan pertanian dan nilai lokal. Itulah Bung Hatta, bukan cuma wakil presiden, bukan cuma proklamator, tapi juga arsitek ekonomi Indonesia yang sejati. Sayangnya, warisan ini jarang kita kenang, apalagi kita jalankan. Padahal di tengah ketimpangan ekonomi hari ini, gagasan-gagasannya justru makin relevan. Saatnya kita bukan cuma mengenang Bung Hatta, tapi menghidupkan kembali warisan pemikiran ekonominya.